Kau ratakan gunung yang menghadap, kau buat jalan di tengah lautan, kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kau ratakan gunung yang menghadap. Thank you Lord. Kau buat jalan di tengah lautan. Oh, kau bangkitkan iman dan kekuatan. Oh, saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Oh, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh yeah, Tuhanku. Let's sing it. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. One more time. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, tempatku bertumbuh, tempatku
ibadah ini. Saya melihat kehadiran sudah sejak 30 menit sebelum ibadah mulai. Mulai berdatangan memenuhi tempat. Masih ada yang di luar, mari silakan memasuki ruang ibadah. Luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang sangat bersemangat dan sangat bersuka cita hari ini. Saya juga senang sekali menyapa ibu bapak yang berada di ruang Zoom. Selamat hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama hari ini. Senang sekali. Saya akan membacakan sebuah ayat dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Budaya ibadah kita adalah satu, kita tidak membuka masker. Lalu yang kedua, HP harap di silent. Dan yang ketiga tentu adalah memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bersukacita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita percaya roh Allah di tengah-tengah kita. Dia Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Mari kita tinggikan dia, bersorak bagi dia, karena dialah kekuatan kita. Haleluya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Dia beserta dengan kita. Lembah yang gelap kan ku lewati, Yesus, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Yes, mari kita bersorak. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, suka bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes, yes, mari bertepuk tangan. Dia Allah yang perkasa. Amin. Kaulah kekuatan kami. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh,
Allah Immanuel, haleluya. Sorakan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang setia. Haleluya, tiada Allah yang seperti Engkau. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Allah begitu luar biasa buat kita semua. Napas kehidupan Dia berikan. Lembah yang kelam Dia akan menyertai kita. Lembah air mata Dia pun ada bersama dengan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya, mari kita mau bersyukur kepada Dia. Katakan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau ada dalam kehidupanku Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Yes Lord. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Mari kita membawa hidup kita, Bawa hidupku dalam tatamu. Yes Lord. Selamanya tinggal dalam Amin. kebaikan-Mu. Oh Jesus, biar Hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Yes Lord, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang paling baik dalam kehidupan kami. Engkau yang paling berarti dalam kehidupan kami Yesus. Oh, tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Oh, Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam dada-Mu. Selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hati kami, biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Biar hati kami Tuhan, biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Yes Lord, Kau yang baik Tuhan. Haleluya Yesus. Semua Baik, baik, katakan Kau Allah yang baik. semua Yes. baik, Oh, Kau yang baik. semua baik. Haleluya, bersama-Mu semua baik, semua baik, semua baik bersama-Mu. Oh, Kau yang baik, semua
semua baik, semua baik, semua baik bersamamu, semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. Biar hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Haleluya, Engkau yang baik, oh Jesus, kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan, Allah yang baik, Allah Immanuel, oh Jesus, haleluya. Pujian bagi namamu, sembah hormat bagi namamu Tuhan. Irabanamaya senyadamu, Iraramaya ralayase. Haleluya, glory bagi namamu, segala pujian bagi namamu Tuhan. Iradabayase, Iramanaraya, Irabayase, Iaramaya ralaya ralayamo, Iaramaya samya. Haleluya, Irarabaya samya. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan namamu, sebab Engkau yang baik. Haleluya, hati kami bersyukur, hati kami menaikkan syukur, buat segala kebaikanmu, segala penyertaanmu Tuhan. Syararamananabananabananamayase, Iaramanalabanalabanalamayase, Iarabanalabanalabayashe, Shiriribidiaralabalawayashe, Naralayamo, Syarabakaralabalalabayashe, Karalabalalamayashe. Haleluya, kami mau menaikkan mazmur bagi namamu. Kaulah gunung batu kami, Kaulah perlindungan kami, Kau Allah yang membela kami, Kaulah pemimpin kami, Kau Gembala yang agung. Haleluya, bawa hati kami sepertimu. Haleluya, Syarabanalaya, Syarabanalaya, Iyarabaralabalalabaya, Sikaralabalalabaya, Sikaralabalalabaya. Oh, Shiribidiaralabalalabaya, Iyaramalalabalalabaya, oh, Shiribidiaralabaya, Shiaranalaya, oh, Shikaralawalala.
baya shandaralaya. Indaralamalalama se. Haleluya. Jesus. Haleluya. Mari kita katakan kau baik Tuhan. Shikaralabalalabalalabalalabalala. Haleluya Yesus. Haleluya. Hiaralabalalabalala. Semua baik. Semua baik. Ucapkan syukur, kita katakan kau baik Tuhan. Semua baik Amin. Bersamamu. bersama. Haleluya, engkau baik Tuhan. Semua baik. Yes Lord. Semua baik. Oh kau yang baik. Semua baik Yes Lord. bersamamu. Haleluya, semua baik. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Bersamamu. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Bersamamu. Syararalamaya syeh. Haleluya. Yang baik, Allah yang baik. Iralabanamaya sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bila kami masih bisa beribadah itu adalah anugerah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau lawat kami, Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berikan kami telinga seorang murid. Biarlah hati kami pun menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan yang ditabur menjadikan kekuatan baru dalam hidup kami. Tutup bungkus kami semua di tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Juga teman-teman yang hadir di online, semua tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Urapi kami semua dan biarlah firman-Mu Kau sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih untuk semua pelayan. Oke, shalom Bapak Ibu. Kurang semangat. Shalom. Katakan kiri kanan, aku senang kamu hadir hari ini. Iya, luar biasa ya. Kita bisa berkumpul untuk beribadah tuh betul-betul kesempatan yang luar biasa. Oke, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang ingin saya bagikan adalah His Spirit Inside Us. Nah, spiritnya siapa? Spiritnya Allah tentunya. Jadi hari ini kenapa saya ingin menyampaikan tentang Roh Kudus atau Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Karena masih terkait dengan ada suara bocor ya. Oke, jadi terkait dengan khotbah saya terakhir, yaitu terakhir waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita nyambung, apa yang terjadi setelah hari kenaikan Tuhan Yesus? Adalah hari Pentakosta yang baru awal bulan kita rayakan. Nah, Pentakosta sendiri adalah artinya dari bahasa Yunani adalah ke-50. Jadi kalau kita ngomong Pentakosta itu hari ke-50 dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang terjadi di hari Pentakosta karena masih di awal bulan dan kita juga nggak stop sampai di situ. Benang merahnya, ya next slide kita lihat. Saya mengulang khotbah terakhir, benang merahnya bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu kita tahu dari peristiwa kelahirannya.
dari riwayat sejarah mencatat bahwa Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria, seorang perawan, lewat pesan malaikat Gabriel. Jadi Maria masih gadis, belum menikah, belum punya suami, tetapi dia bisa hamil dari Roh Kudus. Itu kita peringati pada saat kelahirannya di hari Natal. Lalu setelah itu Yesus membawa kabar Injil selama hidupnya, menceritakan jalan keselamatan. Setelah itu apa yang terjadi, kita lihat alurnya. Ke bawah kita lihat, lalu Yesus mati di kayu salib. Selesai tugasnya di dunia, Yesus mati di kayu salib, lalu hari ketiga dia bangkit. Jadi dia tidak selesai sampai mati, tapi masih ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah dia bangkit, kita peringati di hari Paskah. Selesai itu masih ada lagi kelanjutannya. 40 hari kemudian dari hari kebangkitannya, ternyata Yesus menyelesaikan tugasnya dengan naik ke surga, yaitu 40 hari. Maka slide-nya menceritakan itulah awal pendelegasian wewenang Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yaitu pada saat Yesus naik ke surga, pesan terakhirnya, secara fisikal bertemu dengan murid-muridnya, dia akan mengatakan kamu punya tugas setelah ini. Karena tugasnya Tuhan Yesus sudah selesai di dunia. Nah, pendelegasian wewenang itu mulailah setelah itu menceritakan kepada kita semua, yaitu murid-muridnya dan juga kita hari ini, untuk menjadi saksi. Nah, untuk menjadi saksi tentu Tuhan katakan perlu roh penolong. Itu namanya Roh Kudus. Roh Kudus turun itu jaraknya 10 hari dari Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi disuruh nunggu. Disuruh nunggu baru kemudian setelah itu Roh Kudus turun, yaitu masuk ke dalam diri murid-muridnya, dan itu berlaku sampai hari ini. Yaitu bagi pengikut Yesus. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini semua untuk apa? Bukannya Tuhan Yesus gak ada kerjaan mengirim Roh Kudus, tetapi tujuannya supaya kita semua, saya dan Anda, mampu menjadi saksi Kristus. Mampu menjadi murid Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kemampuan kita terbatas. Macam-macam alasannya. Kita untuk jadi alat Tuhan, banyak keterbatasan kita. Sekali lagi, kita semua berada di gereja. Udah tahu namanya gereja ini? Ayo, udah tahu belum? Atau lupa namanya gereja ini? Namanya CDC. CDC itu adalah Christ Disciple Community. Udah dari depan tuh tulisannya CDC. Nah, itu adalah komunitas murid Kristus. Jadi kita semua, saya dan Bapak Ibu yang ada di sini, itu semua termasuk yang di rumah, yang sedang online, kita semua adalah murid Kristus. Bukan karena kita orang baik, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita menjadi murid-muridnya. Itu adalah anugerah kalau kita bisa percaya Yesus dan mau mengikuti Yesus tanpa dipaksa. Gak ada kata ikut-ikutan, gak ada yang dipaksa, gak ada supaya sekedar punya agama. Tetapi kita mau percaya Yesus karena dia adalah Allah penolong yang ajaib. Jadi itulah visi gereja kita. Adalah kita semua disuruh sama Tuhan, bukan disuruh sama saya ya, bukan disuruh sama Pak Kris, sama Ibu Seni atau Pak Naftali, pemimpin-pemimpin lokal di sini, bukan juga disuruh sama saya, tapi Tuhan menginginkan kita menjadi saksinya. Nah, itulah visi kita. Jadi kalau ada yang komen nih, kok visinya sama gereja lain, ikut-ikutan? Enggak ada ikut-ikutan. Bapak Ibu, Alkitabnya sama enggak semua gereja? Sama. Jadi kalau Alkitabnya sama, visinya pas sama, ya enggak heran orang Alkitabnya sama, kecuali kalau kita pakai Alkitab lain, tapi itu dosa. Kita enggak mau bikin aliran sesat. Alkitab kita sama, jadi kalau visinya sama ya hal yang wajar. Tetapi visi yang saya mau tekankan hari ini adalah kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus, bukan karena kita pinter, bukan karena kita sekolah Alkitab, tetapi karena kita sudah dipilih menerima anugerah keselamatan. Supaya jelas, saya akan kasih tahu pada saat hari Pentakosta Roh Kudus turun, dia turun ke murid-muridnya Yesus hari itu, saat itu 2000 tahun yang lalu. Murid-muridnya selama belum turunnya Roh Kudus, mereka pengikut Yesus setia. Selama Yesus jalan dari kota ke kota, desa ke desa, mereka ikut. Tapi perannya mereka apa? Sebagai penonton. Mereka lihat apa yang Yesus lakukan.
mujizat demi mujizat. Orang kesurupan dilepaskan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi murid Yesus perannya sebagai penonton, bukan pelaku. Jadi Yesus mendemonstrasikan kuasa Allah dan murid-murid yang ikut. Sudah cukup jadi penonton. Setelah Yesus naik ke surga, Tuhan bilang, sekarang saya berikan wewenang kepada kamu untuk melanjutkan tugas yang saya sudah kasih contoh waktu saya hidup di dunia. Nah, itulah yang makanya kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Saya dan Anda adalah manusia biasa, sangat terbatas. Oleh karena itu terkait dengan visi kita CDC, kita membutuhkan Roh Kudus. Dia adalah mentor yang ajaib atau pembina rohani atau penolong yang ajaib yang dijanjikan Tuhan Yesus. Kita lihat ayatnya yuk, next slide. Lukas 24 ayat 48 dan 49. Saya akan bacakan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini lihat ucapan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Dikatakan kita adalah saksi. Murid Tuhan Yesus melihat waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka adalah saksi waktu melihat Tuhan Yesus tidak ada di kuburnya. Dan itu bukannya cerita fiktif, bukannya dongeng. Itu adalah fakta. Sehingga mereka disebut saksi. Kalau namanya saksi, perlu banyak yang melihat. Bisa enggak di suatu sidang pengadilan kita dipanggil sebagai saksi itu ditanya sama hakim. Kamu melihat kejadiannya? Enggak. Lalu kamu tahu dari mana? Kata orang. Kira-kira kita cukup gak kualifikasi jadi saksi kalau kita menyebutkan katanya, kata dia, semuanya katanya. Pasti kita akan di stop oleh hakim, disuruh keluar, cukup tidak memenuhi syarat jadi saksi. Betul kan? Itu baru hakim pengadilan dunia loh. Apalagi di dalam Tuhan. Jangan pernah jadi orang Kristen mengatakan, kenapa kamu percaya Yesus? Katanya Yesus itu Allah. Saya pikir stop mengatakan hal itu. Anda harus mengatakan kepada orang bahwa saya percaya Yesus Allah karena saya punya pengalaman pribadi. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ayo. Jadi jangan katanya terus ya. Kalau semua katanya atau kata orang, kasihan, kita bukan saksi. Kita cuman menyebarkan info, bisa hoak, bisa benar. Kalau itu katanya. Tapi kalau kita adalah saksi yang merasakan sendiri, melihat sendiri, punya pengalaman pribadi. Mau orang bilang hoak pun kita bilang, enggak, saya sendiri yang punya pengalaman bersama Tuhan. Nah, hal itu yang dikatakan Tuhan bahwa kita akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi yang ngirim itu Tuhan, bukan dari dalam tanah ya, bukan harus mandi 7 hari 7 malam mandi kembang ya. Tetapi Tuhan katakan kita akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Slide berikutnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, kuasa dari tempat tinggi di sini yang dimaksud oleh Yesus adalah kuasa Roh Kudus. Tambah lengkap dengan ayat ini. Jadi kalau ada kata-kata Yerusalem itu adalah nama level kota. Kota Yerusalem. Begitu kita bicara Yudea, Yudea adalah level provinsi. Begitu kita bicara Samaria adalah level bangsa atau negara. Baru sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Tuhan mengutus kita menyampaikan berita bahwa Yesus adalah Tuhan buat kita. Bukan jauh-jauh, yang deket aja dulu. Yang kita ketemu setiap hari, yang sehari-hari di lingkungan kita. Apakah itu di kantor, apakah itu di kampus, apakah itu di sekolah kita, di mana, apakah itu di lingkungan rumah, di mana saja kita bisa menjadi saksi. Amin. Jadi enggak usah jauh-jauh berpikir saya terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Saya disuruh ke Amerika, jauh benar.
Tiketnya ke sana mahal, siapa yang mau bayarin? Jadi jangan jauh-jauh, yang deket aja dulu. Jadi yang penting di sini, setiap hari kita minta jiwa-jiwa sama Tuhan. Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat untuk kita beritakan. Saya mau kesaksian, 2 minggu yang lalu, tiba-tiba rumah saya diketuk orang. Padahal saya nggak janji orang. Diketuk-ketuk, permisi, saya lagi di kamar. Nah terus kemudian, siapa ya? Saya pikir saya nggak janji orang. Begitu saya keluar ke depan, saya lihat ada seorang bapak tua. Saya nggak kenalin, jujur saya nggak kenalin karena pakai masker. Jadi cuma kelihatan matanya dan kemudian saya pikir, aduh ini si om siapa ya? Nah kemudian karena saya ke depan, saya panggil suami saya, papa ada tamu, siapa? Takutnya teman suami saya janjian, terus suami saya keluar. Begitu, tapi dia sempat ngomong sama saya karena berhadapan, saya mau cari dokter Tini, dia bilang gitu. Dokter Tini, ya saya dokter Tini. Oh kak, oh ini ya dokter Tini. Iya, saya pikir karena udah tua masuk, oh masuk. Saya suruh duduk, akhirnya saya tanya, om siapa? Suami saya udah ke depan. Langsung suami saya mengenali dia, tapi jujur saya tidak mengenali. Karena sudah lama banget nggak ketemu. Dan akhirnya suami saya bilang, Icu ya, Icu itu artinya kakaknya mama, kokoknya mama. Nah akhirnya saya bilang, oh saya langsung ingat yang namanya Icu itu saya ingat. Saya bilang, Icu apa kabar? Umurnya berapa sekarang? Karena saking tuanya saya penasaran. Umurnya berapa? Dia jawab, itu yang mengejutkan saya. 95. Nah Bapak Ibu punya mimpi bisa hidup sampai umur 95. Ada yang di sini umur 95? Enggak ada yang katakan ya, karena enggak ada yang nyampe 95. Saya tahu umur itu susah nyampainya. Enggak semua orang bisa nyampe usia segitu. Tapi hari itu saya terkejut. Wow, saya ketemu seseorang yang berumur 95 tahun. Dan itu amazing buat saya. Dan saya langsung ingat, saya belum tentu bisa ketemu lagi. Betul enggak? Lah namanya 95 loh, ya nggak tahu kita ketemu, cadangan saya sudah nggak pernah ketemu belasan tahun. Langsung saya tanya, oke ada masalah apa yang bisa saya bantu. Dia cerita tentang kesehatannya, dia minta nasihat saya. Kita ngobrol kesehatan panjang lebar, bayangin 95 perlu standar khusus untuk menjaga kesehatannya. Saya ajarin dia, kupingnya pendengarannya udah kurang, tapi dia masih, saya harus teriak ngomongnya. Begitu saya ceritain semua, dia manggul, oke ngerti harus gini sebaiknya begini, udah cerita semua. Sebelum dia pamit saya selalu ingatkan, Icu mau saya doain supaya sehat, mau. Tapi harus percaya dalam nama Yesus, mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati, mau. Dan hari itu dia memutuskan membuka hati untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Rasanya sudah selesai lega saya tugas saya, dan kemudian saya janji telepon anak-anaknya untuk mengetahui pola makan sehat untuk usia 95. Itu adalah gak sama dengan kita-kita yang lebih muda karena giginya udah ompong semua. Jadi berarti makanannya udah gak sama dengan kita tentunya karena dia udah gak bisa ngunyah. Nah dia bilang makasih ya Tini udah ngasih tahu saya pola hidup sehat. Saya bilang umur kita di tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita terus tetap sehat sampai hari tua. Amin. Nah itu satu hal pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari kalau ketemu orang. Saya selalu tidak membuang kesempatan untuk menawarkan bahwa Yesus itu baik. Bahwa Yesus itu menolong kita di hari tua kita. Mau masa muda juga di masa muda juga. Nah hari ini saya mau bagikan, next slide. Apa perubahan besar atau dampak yang terjadi kalau Holy Spirit inside us atau Roh Kudus turun di dalam kamu? Ada 3 keberuntungan, sebetulnya banyak untungnya atau manfaatnya. Tapi hari ini kita bahas 3 saja. Hal yang simpel yang mungkin kita sehari-hari alami. 1, penakut menjadi pemberani. 2, tidak pandai berbicara jadi pandai berbicara. 3, tidak punya kuasa menjadi penuh kuasa mujizat. Siapa yang mau punya 3-tiganya? Angkat tangannya. Ayo, yang gak ngangkat jadi mau terus jadi penakut. Sekali lagi, siapa yang mau punya 3-tiganya? Kita semua mau jadi pemberani, kita semua mau jadi pandai bicara, kita mau punya kuasa bersama dengan Allah. Amin. Oke, kita bahas satu-satu, next slide. Hari ini saya akan bahas contoh di Alkitab mendapatkan 3 hal ini dengan segera saat dia penuh dengan Roh Kudus adalah kisah Petrus. Petrus adalah contoh cerita. Kita akan bahas bagaimana Petrus mengalami perubahan sebelum penuh Roh Kudus dan sesudah penuh Roh Kudus. Pertama, penakut menjadi pemberani.
Petrus itu penuh Roh Kudus ya di hari Pentakosta, itu pertama kali Roh Kudus turun. Kisahnya ada di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ini adalah kisah sebelum Petrus penuh Roh Kudus. Saya bacakan ayat yang saat Petrus menyangkal, karena waktu itu dia belum penuh Roh Kudus. Ayat 70, 72 dan 74. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Waktu ditanya, dia jawabnya seperti itu. Yang kedua, ditanya lagi oleh orang lain, bahkan mungkin anak kecil ya. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Lihat ketiga kalinya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Kisah penyangkalan Petrus 3 kali sering kita baca. Tapi perhatikan yang saya garis bawahi. Lihat tingkat kebohongannya Petrus. Antara bohong pertama, bohong kedua, dan bohong ketiga, tingkat kebohongannya semakin meningkat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita tidak bersama Roh Kudus, kita hidup dengan kedagingan kita, tingkat keterikatan kita dengan perkara yang salah, tingkat kesalahan kita makin hari makin meningkat. Sama dengan yang dilakukan Petrus. Pertama cuma bohong doang. Dia lanjutkan, bohong plus sumpah. Boleh gak anak Tuhan bersumpah? Gak boleh, tapi dia lakukan. Padahal Petrus sudah sering diajar oleh Yesus. Dan yang ketiga, gak tanggung-tanggung. Udah bohong, udah sumpah, plus kutuk lagi. Padahal kita tahu mulut kita punya kuasa. Nah kalau mulut kita punya kuasa, kita berani mengutuk, itu adalah perkara yang serius. Nah tapi Petrus sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Saat itu ayam berkokok 3 kali dan dia ingat bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang tingkat kesalahannya makin besar dan makin besar. Dan Petrus menyesal. Ini adalah respon yang positif. Dia sangat menyesal, dia bertobat, menangis, minta ampun sama Tuhan. Itu adalah satu perkara positif yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan. Saya pun juga punya banyak kesalahan. Kita semua pasti punya masa lalu yang salah. Tapi Tuhan ingin kita tinggalkan kesalahan itu dan mulai hidup benar dengan pimpinan Roh Kudus. Nah pada saat Petrus sudah menyesal, ternyata nggak sampai di situ, Roh Kudus belum turun ya. Orang kalau sudah menyesal kesalahannya, musuh terberatnya adalah roh intimidasi. Dia akan minder. Kok saya bodoh banget ya? Udah tahu salah, kok masih saya kerjain? Kenapa saya takutnya kelebihan? Nah penyesalan seperti itu nggak terselesaikan Bapak Ibu. Itu pun terjadi pada kita semua. Terbukti kalau Petrus pun mengalami hal yang sama. Kita lihat slide berikutnya, ayat Yohanes 20 ayat 1 sampai 4. Di mana hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan ditemukan oleh wanita yang menemukan kubur kosong dan Petrus diajak melihat. Kita lihat ayatnya, kita baca gantian ya. Saya bacakan ayat 1, Bapak Ibu kedua dan seterusnya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Silakan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Silakan. Ya, perhatikan. Sebelum kasus kesalahan Petrus melanggar atau menyangkal Tuhan atau berkhianat terhadap Yesus 3 kali. Dia tipe orang yang kalau kata bahasa Jermannya atau bahasa Sundanya saklek. Saklek itu semangat to the point, antusias dan tegas. Berani ngomong di depan. Makanya waktu Tuhan ngomong aku akan mati, dia bilang, oh enggak Tuhan, kamu jangan mati, aku yang rela mati untukmu. Gombal banget enggak rela mati untuk Tuhan, padahal dia nyangkal 3 kali. Nah kita tahu gayanya Petrus, karakternya seperti itu. Dia orang yang berani, dia orang yang berani tampil, ngomong duluan, jagoan, bonek lah bahasa gampangnya. Tapi ternyata setelah berkhianat 3 kali langsung ciut.
Pada saat ciut seperti itu, apa yang dilakukan oleh Petrus? Minder. Orang yang minder berani maju di depan enggak? Enggak berani. Berani ngomong duluan enggak? Enggak, pasti nyuruh orang lain dulu. Kamu deh. Nah jadi Bapak Ibu yang sampai hari ini kalau dikasih tugas atau dimintain tolong. Wah enggak bisa, maaf, saya backup aja dari belakang. Coba mindernya harus ditengking ya. Petrus saja mengalami hal itu. Saya juga pernah mengalami hal itu. Sehingga Petrus pada saat lari dikasih tahu sama Maria Magdalena yang semangat. Dia bilang, Tuhan Yesus sudah gak ada di kuburnya. Kosong kuburnya. Dia langsung ngajak muridnya. Hari itu Petrus berduaan sama murid yang lain. Mereka lari-lari untuk melihat. Petrus yang gesit, yang cepat, yang duluan tampil. Hari itu larinya pelan. Bukan karena dia gak bisa lari Bapak Ibu. Karena dia tetap dikejar rasa bersalah. Rasa bersalah, minder, merasa diri gak layak, gak pantas. Itu membuat dia larinya yang tadinya kecepatannya lebih tinggi dari temannya. Sekarang lebih pelan dari temannya. Dan temannya murid yang lain di depan larinya. Saya bisa bayangin Petrus yang begitu berani tiba-tiba menjadi pemalu dan penakut dan minder. Itu bukti kalau masalah hatinya belum beres dengan lawan roh penuduh. Perasaan bersalah. Itu semua harus diselesaikan di hadapan Tuhan dan Roh Kudus akan menolong. Itu buktinya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ada di Kisah Para Rasul 2, next slide. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan 14, Bapak Ibu 15 kita gantian ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Silakan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Perhatikan, begitu Roh Kudus turun, mereka mengucapkan bahasa yang baru dan orang, bukan murid-murid, penduduk Yerusalem yang melihat murid Tuhan Yesus berkata-kata dengan bahasa yang baru yang dimengerti oleh suku-suku yang lain, tetapi tidak dimengerti oleh murid Yesus. Mereka bilang, tuh pada mabok. Hari itu juga Petrus gak mikir dua kali, gak minder, gak takut, gak malu. Dia langsung berdiri, stop, kami masih pukul 9 dan kami tidak mabuk. Ini adalah pekerjaan Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Berani gak ngomong Petrus saat itu? Pede abis. Berani dengan suara nyaring membela bersama 11 murid yang lain. Dia yang ngomong tampil di depan penduduk Yerusalem yang mengatakan mereka mabuk. Ini pada hari Pentakosta. Saat itu juga Petrus menjadi pemberani. Saya kepikiran kita semua pasti punya rasa penakut. Masing-masing takutnya beda-beda. Tetapi saya kasih tahu kalau kita penuh Roh Kudus hilanglah rasa takut itu. Saya dari dulu zaman dulu juga penakut. Tapi begitu saya penuh Roh Kudus, saya gak pernah takut. Saya ingat banget waktu saya masih mahasiswa kedokteran, saya harus tidur, jaga di rumah sakit. Yang kamar tidurnya di sebelah kamar mayat. Dan tiap kali jam 2 pagi, jam 12 malam, ditelepon kalau ada pasien UGD. Dan saya harus melewati depan kamar mayat dan di depan itu selalu ada keranda. Bisa bayangin kalau lewat situ harus bahasa roh gak? Tiba-tiba ada yang tidur di situ gimana ya? Atau tiba-tiba ada yang Noel di samping. Hai gitu kan. Kalau enggak kita loncat dan ngibrit. Nah jadi hal-hal seperti itu saya udah sering alami. Tetapi saya mau kasih tahu. Bersama Roh Kudus kita jadi orang pemberani. Kalau Petrus saja jadi pemberani masa kita gak bisa ya. Yang kedua perubahan apa yang terjadi pada saat Roh Kudus turun. Tidak pandai berbicara menjadi pandai berbicara. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ini adalah khotbah pertamanya Petrus. Khotbah pertamanya Petrus adalah 3.000 orang bertobat. Saya lagi mikir nih Bapak Ibu, kira-kira zaman itu ada sound system enggak? Zaman itu ada speaker enggak atau ada mic enggak? Zamannya 2000 tahun yang lalu.
Pastinya nggak ada kan. Lah gimana caranya Petrus khotbah 3.000 orang ngedengerin. Pasti yang duduk di sudut atau di lapangan terbuka lagi ya. Suara makin habis kalau 3.000 orang ngedengerin. Terus kemudian dia khotbah, pasti yang sana dengernya sayup-sayup, betul nggak? Mungkin juga nggak kedengeran, cuma dengernya suara berisik orang atau angin. Tetapi pada saat Petrus berkhotbah, Roh Kudus menolong Petrus sampai 3.000 orang bertobat. Amazing banget. Itu yang membuat saya tahu pekerjaan Roh Kudus adalah tidak ada batasnya atau unlimited. Saya ingat banget, saya ingat kesaksian waktu saya pertama kali khotbah tentang Roh Kudus di Depok. Saya ingat salah satu saya khotbah tentang Roh Kudus, hari itu kuat banget Roh Kudus ngomong sama saya. Ceritakan tentang peran Roh Kudus dalam hidup setiap orang. Saya sampaikan dan salah satu ibu baru setelah selesai khotbah, baru ketemu saya. Bu Tini makasih khotbahnya. Saya lagi bingung ngapain dia. Memang selesai khotbah saya tawarkan untuk mendapat siapa yang rindu berbahasa roh. Tapi dia ngomong gini, tadi ibu belum nyanyi, ibu belum cerita, belum melayani kita baptisan Roh Kudus. Ibu masih khotbah di depan, masih ngomong tentang siapa Roh Kudus. Tiba-tiba dia dapat lawatan Roh Kudus sendiri dan tiba-tiba mendapatkan bahasa roh. Dan dia bilang sama saya, luar biasa Roh Allah melawat saya pribadi. Saya yang kagum, bukannya dia yang kagum sama saya, enggak, dia kagum sama Tuhan. Saya juga kagum sama Tuhan. Saya belum melayani, saya baru khotbah, baru ngomong kayak gini. Tiba-tiba satu orang di salah satu kursi di jemaat itu mendapatkan baptisan Roh Kudus. Pekerjaan siapakah itu? Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu berhubungan pribadi dengan kita. Bukan lewat hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu hanya alat. Tetapi saya kasih tahu, Roh Kudus akan melawat kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita rindu mengalami seperti yang Petrus alami? Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia sungguh-sungguh menyesal dosanya. Makanya dia mendapatkan lawatan Tuhan. Dia punya kuasa, dia pandai berbicara, dia menjadi pemberani. Dan yang terakhir yang kuasa Roh Kudus tadi membuat dia mampu menobatkan 3.000 orang. Gak cuman sampai di situ kekuatan Roh Kudus bekerja. Dia punya kuasa demonstrasi kuasa Allah. Poin yang ketiga, next slide. Tidak punya kuasa menjadi penuh kuasa mujizat. Ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Kita baca gantian lagi. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Silakan. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini adalah mujizat pertama selain dia pandai bicara, dia berani, dia bikin waktu dia mau pergi ke bait Allah ketemu pengemis di pintu gerbang indah namanya. Dan pada saat itu dia katakan dengan jelas, emas dan perak tidak aku punya. Tapi demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dulu Petrus hanya menonton apa yang Yesus lakukan. Tapi setelah Roh Kudus memenuhi dirinya, akhirnya dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan ayat firman Tuhan ada yang mengatakan kita melakukan lebih daripada yang Yesus lakukan. Amin. Katakan kiri kanannya, kamu penuh Roh Kudus. Kita akan lakukan banyak mujizat bersama Roh Kudus. Jangan pernah ciut atau minder, itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Jadi dengan Roh Kudus kita bisa mampu melakukan mujizat. Jangan pernah takut, Roh Kudus sudah dikirim 2000 tahun yang lalu. Kalau zaman itu Petrus bisa melakukan mujizat, apa bedanya dengan sekarang? Mujizat Tuhan tetap sama. Kalau kita mau belajar sama seperti Petrus, sungguh-sungguh fokus sama Tuhan, kita pun akan mengalami. Lihat slide berikutnya. Ayat yang ingin saya bagikan, bagaimana Roh Kudus melawat pada hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, silakan dibaca. 1, 2, 3.
Nah, itulah yang terjadi 2000 tahun yang lalu di hari Pentakosta. Bahwa Roh Allah turun sendiri memberikan kepada setiap orang yang percaya dengan iman kata-kata yang lain yang belum pernah diucapkan. Semua diucapkan dengan iman. Berikutnya, next slide, untuk memastikan bahwa bagaimana Roh Kudus bekerja di hari Pentakosta akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Perhatikan ayat 17 dan 18 ini dengan seksama, bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada semua generasi. Perhatikan, amin. Katakan Roh Kudus kepada semua generasi. Mulai dari anak-anak, mulai dari pemuda, teruna-teruna, mulai sampai dengan dewasa, bahkan sampai orang tua, laki-laki dan perempuan tanpa pandang bulu. Tuhan mengatakan semua orang. Amin. Jangan pernah minder bahwa Roh Kudus belum memenuhi hidup saya. Sekali lagi, bahwa Roh Kudus turun ke atas semua generasi. Jangan pernah berkata, itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Itu hanya untuk orang-orang rohani. Itu hanya kelompok tertentu pilihan Tuhan. Tuhan gak pernah pandang bulu. Tuhan katakan di sini ayat ini jelas. Kepada semua orang, semua generasi. Jadi jangan pernah minder dan merasa tertuduh. Bukalah hati, terimalah. Jadi Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada saya dan Anda. Jadi buat yang belum, mintalah, Tuhan pasti kasih. Nah, caranya gimana? Slide berikutnya, sangat simpel. Ini diagram gambarnya, sangat simpel. Roh Kudus sudah dikirim 2000 tahun yang lalu masuk ke dalam hati kita. Dicurahkan masuk dalam hati kita dan kemudian memenuhi hati kita. Bagaimana kita bisa menyalurkannya keluar? Tinggal buka keran. Tinggal ucapkan dengan iman. Pada saat kita membuka keran kita, Roh Kudus mengalir keluar. Apa yang ada di dalam hati kita akan mengalir keluar, membasahi sekitarnya, memberkati. Jadi bahasa roh itu jangan nunggu. 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan, tinggal kerannya kita yang buka. Tuhan gak pernah maksa. Kita percaya enggak kalau kita buka langsung bisa berbahasa roh? Karena sudah dikirim dari 2000 tahun yang lalu. Tapi kadang-kadang yang membuat kita ragu atau penghalang. Slide berikutnya, penghalang utama dari Roh Kudus, bereskan hati. Hati kita masih menyimpan kepahitan, kecewa, kebencian, kemarahan. Itu semua yang Tuhan gak bisa turun melimpahkan Roh Kudus kalau kita masih terhalang dengan hal itu. Bereskan hati kita seperti doa Bapa kami. Seperti Tuhan mengampuni kita, kita pun juga harus mengampuni orang. Semua orang di sekitar kita ada yang pernah melukai kita, tapi selesaikan. Kaos ini nih bikinannya, desainnya by Eca, anaknya Pak Andi. Jadi forgive to forget. Jadi kalau mau bikin ya boleh, mau enggak juga enggak boleh. Yohanes 7 ayat 38 dan 39a, saya akan bacakan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus. Kita tinggal buka slide terakhir yang saya akan ingatkan lagi bahwa kita semua sudah mendapat pencurahan Roh Kudus di dalam hati kita karena Tuhan melimpahkannya kepada semua orang. Tinggal kita buka kerannya. Oleh karena itu pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu, mintalah kepada Tuhan dan Tuhan akan memenuhi kita. Saya undang semua para pelayan maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Rohmu yang
Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Buka hati, Buka hati Bapak Ibu semuanya. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Buka mulutnya semua. Mari kita sembah Dia. Iya, ra, 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 ina, ra, ra, bo. Ina, ra, 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 ina, ra, 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 ina, ra, ra, ma, sande. Haleluya. Sembah Dia, sembah. Allah ada di tengah-tengah kita. Ina, ra, 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 ya, ra. Segala puji syukur bagimu. Thank you Lord Jesus. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau penolong yang ajaib. Kami Oh, sembah haleluya. Haleluya, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Karena Engkau adalah sahabat yang setia. Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Engkau adalah penolong yang ajaib. Kami berdoa untuk setiap jemaat. Biarlah jemaat terus mengandalkan Roh Kudus. Tidak perlu berjalan sendiri. Apapun yang kami lalui Tuhan,
Roh Kudus selalu menyertai, selalu menolong, dan pertolonganmu tidak pernah terlambat. Roh Kudus selalu memberi nasihat, Roh Kudus selalu mengingatkan, Roh Kudus selalu memberitahu apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus bahkan mengingatkan kalau kita pernah melakukan kesalahan. Saat ini saya rindu Bapak Ibu terus meminta kepada Tuhan. Minta terus penuh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu mengalir keluar dari hati kita. Jangan pernah menahan Roh Kudus bekerja. Sekalipun pagi ini kita belum bisa berbahasa roh, lanjutkan terus di rumah, di kamar, dimanapun kita berada. Saat kita berdoa, mintalah, buka keran itu, ucapkan dengan iman. Roh Kudus akan mengalir keluar dan memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita pertolongan, memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi Roh Kudus akan memberitahu. Kita percaya pada pagi hari ini, Dia adalah penolong yang ajaib. Biarlah Roh Kudus memenuhi isi hati kita. Dan kita tidak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi fakta, menjadi bukti bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tidak hanya sekedar kata orang, tetapi Roh Allah ada di dalam diri kami. Dan Dia menyertai kami sehingga kami bisa menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Tini. Ya, Ibu Bapak, berarti kita mulai hari ini tidak perlu takut lagi karena kita memiliki Roh Kudus yang menolong kita. Siapa yang diberkati hari ini luar biasa oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Tini Setiawan, Senior Pastor CDC. Terima kasih. Hari ini hari yang spesial sekali karena apa? Karena saya melihat banyak wajah-wajah baru berada di tengah-tengah kita. Siapa yang bersuka cita? Wah, iya. Saya minta yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangannya supaya kami bisa menyambut. Anda semua berada di keluarga CDC, ada di depan ini. Iya, di depan ada. Yang di sebelah kiri saya ada yang baru pertama kali hadir. Di sebelah sini ya yang banyak. Iya, nanti setelah ibadah kita akan ada coffee time. Nanti tim kami akan berbincang-bincang sebentar dengan Ibu Bapak, Bro and Sis yang baru pertama kali hadir. Terima kasih. Dan saya mengucapkan welcome home. Iya. Pagi hari ini siapa yang menikmati ibadah hari ini? Luar biasa ya. Ibadah ini bisa berjalan karena ada para volunteers yang telah merelakan waktunya, tenaganya, pikirannya supaya ibadah dapat berjalan dan kita dapat menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para volunteers yang telah luar biasa bekerja. Terima kasih. Ibadah minggu depan pada tanggal 26 Juni pukul 9 tetap seperti biasa. Hari Minggu pukul 9 di tempat ini akan dilayani oleh Pastor Robi. Saya mengharap kehadiran Ibu Bapak Bro and Sis semua tetap hadir bersama-sama dan mengajak lebih banyak lagi teman, tetangga, saudara kita untuk datang bersama-sama menikmati ibadah. Kita juga melayani CDC, Kids, anak-anak yang harus kita didik sejak kecil untuk mengenal firman Tuhan. Anak-anak akan bertemu di ruang Zoom, link akan dibagikan oleh Ketua Kersel. Setiap hari Sabtu pada pukul 16.45 akan diadakan ibadah CDC Kids. Setiap hari Sabtu pukul 16.45 melalui Zoom. Lalu yang luar biasa adalah sudah selama kali kedua ini ya, minggu lalu juga kita sudah mengadakannya. Kita ada CDC on-site, luar biasa. Ada guru-guru sekolah minggu yang akan menemani anak-anak kita. Karena itu Bapak Ibu, Bro and Sis belum ya, Bapak Ibu yang memiliki anak,
Atau bro and sis juga boleh, yang tetangganya, keponakannya boleh diajak ya, karena di ibadah kita akan ada kelompok anak-anak sekolah minggu yang ditemani oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Luar biasa sekali. Pertemuan Mesbah Doa setiap hari Senin pukul 19 malam, ya. Kita akan mengadakan pertemuan Mesbah Doa. Saya mengundang ibu bapak bergabung dalam pertemuan Mesbah Doa melalui Zoom. Sudah banyak sekali teman-teman kita yang merasakan pertolongan Tuhan, yang memiliki beban, kita doakan bersama-sama dan mengalami banyak terobosan dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya pertemuan Mesbah Doa akan terus kita alami, kita bersama-sama mengalami Tuhan melalui doa. Dan ibu-ibu yang bapak-bapak yang baru pertama kali hadir, yang belum pernah bergabung, saya juga mengundang bergabung. Link akan dibagikan oleh Ketua Kersel, juga oleh teman yang mengajak Anda hadir hari ini. Pertemuan Kersel akan diadakan di tengah-tengah minggu. Jadi kita tidak hanya melakukan ibadah setiap hari Minggu, tetapi juga antara hari Selasa sampai dengan hari Jumat dan hari Sabtu kita tetap akan mengadakan pertemuan Kersel dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan terus bertumbuh di dalam kelompok kecil. Di sana Anda bisa bertumbuh bersama-sama, saling memperhatikan, saling berbagi kasih. Anda dapat memilih kelompok Kersel yang ada sesuai dengan kelompok usia dan kebutuhan Anda. Lalu yang berikutnya adalah saya membacakan sebuah ayat terambil dari Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita ya. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke nomor rekening yang tersedia di amplop yang ada di bangku. Di amplop Anda di bangku Anda ada amplop berwarna coklat, di sana ada nomor rekening yang tercantum, ada juga QR code. Anda bisa scan dan mentransferkan persembahan Anda, baik itu persembahan perpuluhan, juga persembahan diakonia. Lalu bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan di dalam amplop, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan nanti setelah ibadah dimasukkan ke dalam kotak putih yang ada di belakang. Saya yakin dan percaya apa yang kita berikan berupa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita semua akan diberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kasih kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan hari ini kami mau memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Berkati persembahan kami, pakai Tuhan apa yang kami berikan ini untuk pekerjaan pelebaran kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nanti Ibu Bapak dapat memberi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sebentar nanti setelah ibadah akan ada coffee break. Ibu bapak jangan terburu-buru pulang, nikmati waktu bersama-sama dengan teman-teman saudara-saudara kita di tempat ini. Menikmati snack dan kopi dan teh yang telah disiapkan oleh tim konsumsi kita. Luar biasa sekali. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari yang sangat beda adalah karena hari ini minggu ketiga bulan Juni diperingati sebagai Father's Day. Father's Day ini telah diperingati sejak tahun 1910 dan kita masih terus melakukan itu sebagai ucapan terima kasih kita dan kita mengingat betapa ayah atau bapak kita bekerja, berdoa, berjuang untuk kehidupan anak-anaknya. Karena itu hari ini hari yang spesial. Kita akan melihat sebentar video klip yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Silakan. Menurut Fanya, papa tuh orangnya kayak apa sih? Orangnya baik. Kadang-kadang hanya mecahin gelas itu marah sih papa. Hanya nangis di kamar. Papa minta maaf, ngebujuk hanya pakai bercanda-bercanda gitu.
Apa yang pernah Papa kasih ke Fanya yang sampai sekarang Fanya masih ingat? Menjemput Anya ke sekolah, pergi jalan-jalan, pergi ke mall, ngebantu Anya ngerjain PR, ngasih tahu jawaban. Pokoknya Anya seneng deh digituin. Pas Anya ulang tahun juga dikasih kado, kayak kado mainan kesukaan Anya, kayak telur-teloran gitu. Menurut Kalista, Papi seperti apa orangnya? Orangnya suka marah-marah tapi baik hati. Apa yang dikasih Papi sampai sekarang yang masih diingat Kalista? Boneka LL. Hapenya sana namanya Hanto. Hapenya sana suka ajakin jalan-jalan, ajak main, sering beli mainan, suka ajaib main petak umpet. Terima kasih Papa sudah merawat Anya dengan baik. Papa berkorban buat Anya. Terima kasih Papa, I love you. Happy Father's Day. Thank you Papi, I love you. Happy Father's Day. Happy Father's Day Papi. I love you. I love my papa. I love My papa. I love my papa. Yes, I do. Happy Father's Day, Papa. I love you. I love you Papa, Happy Father's Day, luar biasa. Asyir akan membagikan souvenir kepada para bapak-bapak yang ada hari ini. Anda adalah ayah-ayah yang luar biasa, ayah yang akan selalu berbahagia selama hidup. Luar biasa. Anak-anak yang sudah menyiapkan surat cinta untuk ayahnya ada di sini, boleh menghampiri ayahnya dan memberikan surat cinta kepada ayahnya. Ada? Mari, yang sudah menyiapkan surat cinta kepada ayahnya. Wah, ini dia anak-anak yang luar biasa mengasihi ayahnya. Iya, ada Elis. Ini Papa di sini. Elis Papa di sini. Luar biasa sekali ya. Ya, papa-papa yang berbahagia hari ini. Saya mau mengundang dua orang yang mau ada di depan mengucapkan terima kasih kepada papanya. Ayo mari. Yang tadi mau hadir di depan ini mewakili anak-anak untuk mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Di sini ada, ayo boleh pinjam mic-nya. Ada Lucia, Papa Lucia. Kita minta Papa Lucia juga hadir
papanya Chelsea juga hadir di sini. Kita beri tepuk tangan untuk Lucia dan Papa Lucia. Ini Papa Lucia, ada Chelsea dan Papa Chelsea ada di sini. Iya, luar biasa. Hari yang spesial. Lucia mau mengucapkan sesuatu kepada papanya. Silakan. Alis. Oke, jadi pertama-tama terima kasih ke Papi karena selama ini Papi udah jadi sosok ayah yang baik. Selalu bantuin aku buat ngerjain tugas, bantu aku buat kalau ada kesusahan dan apapun itu. Papi itu sosok ayah yang aku pengen dari dulu. Sosok ayah yang baik. Terima kasih ya, Papi. Love you. Luar biasa sekali Chelsea. Chelsea mau bilang apa ke Papa? Terima kasih juga buat Papa suka ngertiin Cece, suka support Cece dalam segala hal apapun, suka ngasih tahu Cece yang salah mana yang benar, selalu ngorbanin diri Papa buat Cece. Cece juga makasih banget buat Papa. I love you Papa. Luar biasa sekali, semua anak-anak mengasihi bapaknya. Terima kasih, luar biasa. Mau peluk Papa, luar biasa. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih, luar biasa, Papa-papa yang berbahagia. Saya mau meminta kehadiran Ibu Seni untuk berdoa khusus hari ini kepada untuk para ayah yang hadir di tempat ini. Mari Bu Seni. Ya Ibu Bapak, sebentar kita akan berdoa bersama-sama khusus untuk para ayah yang berada di tempat ini. Luar biasa ya, Happy Father's Day Bapak-bapak yang ada di tempat ini. Luar biasa, semangat ya Bapak-bapak. Saya cuma kasih sesuatu sebelum kita berdoa untuk bapak-bapak di tempat ini. Saya percaya bapak-bapak itu pemimpin, imam dalam keluarga. Kita perlu terus dukung mereka ya. Dan ada bapak-bapak yang bilang ke saya, nggak usah dirayain deh bapak-bapak mah, katanya. Ibu-ibu aja Mother's Day katanya. Loh kenapa? Ibu-ibu yang capek. Tapi bapak-bapak kalau lebih capek kan ya, betul nggak? Jadi kita perlu bapak-bapak dan perlu ibu-ibu juga. Jadi keluarga ini yang sehat ya bapak-bapak berperan dan ibu-ibu juga berperan untuk penolong. Setuju ya? Luar biasa. Kalau bapak-bapak bangkit, bapak-bapak dipulihkan, keluarga juga sehat, gereja berdampak juga. Ada figur bapak dan figur orang tua yang luar biasa. Anak-anak kita juga nanti menjadi anak-anak yang luar biasa. Jadi saya sering mendengar juga mendengar dari bapak-bapak ya, saya senang ada masuklah kalau bapak-bapak yang belum ada di Kersel, karena di sini bapak-bapak suka cerita ke saya, ibu-ibu juga cerita, dan kita harus netral ya, nggak bisa wah ini bapak ini kamu suami kamu seperti ini, ibu kamu seperti ini. Kita mau mereka sesuai, mereka juga hidup bahagia, hidup saling ini ya. Jadi satu yang saya simpulkan itu komunikasi. Jadi saya ini masukan dari ibu bapak ya gini, aku tidak mau memaafkan, aku nggak tahu salah aku apa, terus dia juga aku juga nggak salah gitu ya. Jadi ini komunikasi ya. Jadi ibu-ibu juga karena saya ibu-ibu ya, jadi kalau kita nggak salah pun minta maaf, sayang gitu ya, itu akan cair ya. Yes, siap ibu-ibu, nanti bapak-bapak ke Pak Kris ya. Jadi yuk kita berdoa ya buat bapak-bapak khusus di tempat ini dan juga untuk yang di rumah ya. Kita memperingati hari Father's Day ini penting ya. Jadi untuk melihat sebagai peran bapak itu luar biasa ya. Mereka bekerja keras yang kadang-kadang nggak dilihat, tapi mereka yang menjadi imam, yang menjadi figur kita, mencukupi keluarga kita ya. Kita kalau nggak ada mereka gimana ya? Luar biasa. Jadi perannya sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk suami kami yang ada di sini. Kami percaya bapak-bapak di tempat ini diubahkan hidup mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau pakai mereka menjadi imam.
Kau pakai mereka menjadi pemimpin sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa, keturunan ilahi yang luar biasa. Mereka berani Tuhan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini Bapak-Bapak Tuhan, kami percaya mereka Tuhan bisa juga Tuhan mengasihi istrinya, lemah lembut Tuhan, komunikasi mereka Tuhan kepada anak-anak mereka, kepada istri mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Bapak-Bapak dimenangkan, Bapak-Bapak dipulihkan Tuhan, keluarga akan sehat, gereja akan sehat, bertumbuh luar biasa. Kami percaya Bapak-Bapak yang hadir di tempat ini, Kau jamah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Father's Day ini mengingatkan kami perlu seorang Bapak, kami perlu figur seorang Bapak Tuhan yang mengayomi kami bisa semangat Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, amin. Ya Bapak-Bapak hidup Bapak-Bapak. Semangat. Happy Father's Day. Haleluya, mari kita bangkit berdiri semuanya. Generasi Allah yang diberkati Tuhan, sama-sama tinggikan Dia. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan sekali lagi Happy Father's Day. Dan kita menjadi Bapa itu satu Tuhan tetapkan kita sebagai Bapa, sebagai laki-laki juga untuk yang teen, yang youth juga nanti kita akan menjadi Bapa. Ya. Sekali lagi bahwa terima kasih untuk pelayanan Pastor Tini di tempat ini. Sungguh kita diberkati ya. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Yes. Wow, luar biasa. Siapa yang percaya bahwa hari ini kita bisa menerima Roh Kudus di tempat ini. Sudah terima Roh Kudus. Percaya bahwa Roh Kudus menjadi penolong kita, penghibur kita, menjadi teman sejati kita. Amin. Jadi pulang dari tempat ini tidak sendiri. Tuhan kasih Roh Kudus untuk setiap orang percaya. Amin. Dan mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Kita berbahasa roh. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada Engkau di tempat ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa bagi kami semua. Tuhan, Engkau begitu mengasihi umat-Mu di tempat ini. Jemaat, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi jemaat di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati dengan damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Tuhan kita, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha
Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday.